Oh my god. Adek kok bisa dapat? Oh my god. Enggak, belum bilang ya. Dobry den. 2 jam saya mengendarai mobil dari Praha ke kota Česká Lípa. Dan saya akan menemui seorang diaspora Indonesia, mantan pekerja migran yang sekarang membuka usaha sendiri di bidang spa. Yuk kita temui Mbak Tri Matikova Celoteh. Ahoy pemirsa Celoteh, saya jauh-jauh nyetir 2 jam dari Praha ke, ini bukan Česká Lípa ya? Kamenický Šenov. Apa? Kamenický Šenov. Oh, Kamenický Šenov. Yeah. Oke, salah satu kota di dekat Česká Lípa untuk bertemu dengan satu diaspora kita, Mbak Tri. Iya. Mbak Tri siapa nih? Triat Mojo? Tri Matikova. Oh, sudah Tri Matikova ya. Nikah sama orang sini. Oh, nikah sama orang sini. Oke, Mbak Tri. Mbak Tri ini kan pionir apa ya? Para pekerja migran Indonesia yang bergerak di bidang spa. Iya. Karena awal-awal itu Mbak Tri yang datang ke Ceko. Enggak, ya? awal ini yang keberapa ya? Yang ketiga. Ketiga? Kloter ketiga. Angkatan ketiga. Ya, kloter ketiga. Pertama Peggy. Oh, Peggy itu buluranya. Ya. Peggy. Halo Peggy. Peggy, Mbak siapa lupa. Mbak Mary. Mbak Mary. Sama Widi. Widi itu Ewis. Bukan. Lain lagi. Bukan. Widi yang Sudah nggak di sini. Udah nggak ada di sini ya. Sudah nggak di sini. Kalau Mbak Mary masih di sini. Sama, udah pada nggak ada. Udah, cuma tersisa Yang tersisa Peggy. kota pertama Peggy ya. Peggy. Terus Oke. yang kedua Mbak Arni. Terus yang ketiga kita. Oh, gitu. Eka sama aku. Oke. Nah, kemudian Mbak Tri itu tahun berapa itu ke sini? 2006. 2006. Iya. Wow. Kemudian berapa tahun tuh kerja? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. 3 tahun berapa bulan gitu. Dan bertemu dengan Kang Mas Daniel. Iya. Itu di sini juga di sini, ya. ya. Di Praha juga ya. Ya, di Karena kerja. Karena kerja. Di tempat kerja. Nah, oh gitu. Iya. Kang Daniel kerjanya gimana? Dia head waiters di Savoy Hotel. Oke, dan Mbak Tri waktu itu Ya, spa. Spanya di Savoy Hotel Ya, juga. Savoy Hotel. Wow. sambil menyelam minum air. Iya. Dan bonusnya jodoh. Bonusnya jodoh ya. Iya. Dan yang membuat saya kaget pemirsa, saya sampai di sini tiba-tiba, coba dong dibuka bantalnya. Apa ya? Yeay! 5 month pregnancy ya, Iya. udah 5 bulan ya. Hampir. Seminggu lagi 5 bulan. 5 bulan. Wow, ini lockdown baby 5 atau? bulan. Kan anak-anak yang kembar udah lumayan gede ya. Iya, tanpa planning sih. Tanpa planning, yang lockdown karena Ya, restriction. Bonus. Dinikmatin aja ya. Iya. Nah, yang saya menjadi terinspirasi dengan cerita Mbak Tri itu adalah Mbak Tri adalah dari pekerja spa. Ya, Sekarang saya dari dengar Mustika Ratu. dari Mustika Ratu ya, dan sekarang saya dengar itu usaha sendiri. Usaha kecil ya. Usaha kecil tapi usaha sendiri. Usaha sendiri. Nah, itu ceritanya gimana Mbak Tri? Jadi gini, tahun 2006 sampai 2008 masih kerja di Mustika Ratu di Praha. Terus rencana kita mau nikah di Indonesia. Oh, nikahnya di Indonesia ya? Nikah di Indonesia. Terus melahirkan juga di Indonesia. Si kembar tuh lahir Indonesia? Ya, di Indonesia. Udah gitu, setahun hidup di Indonesia, kita memutuskan untuk balik lagi ke Ceko. Waktu di Indonesia di kota apa tuh? Di kota Cilebut, Bogor. Di Bogor. Mbak Tri orang mana sih? Orang Jakarta. Orang Jakarta. Jawa. Jakarta, Jawa. Ya, Oke, tapi oke. sekarang orang tua udah pada pindah tinggal di Cilebut,
satu Di stasiun Bogor semua yang satu ya? stasiun sebelum Bogor. Di Bogor semua ya sekarang. Oke, Iya. oke. Berarti sempat 1 tahun tinggal di Tinggal di Indonesia. Indonesia, nikah, melahirkan, terus balik lagi ke sini ingin punya usaha sendiri gitu. Ingin punya usaha sendiri karena kan punya anak kecil ya kan. Pas anak-anak umur 9 bulan kita balik ke Ceko. Oke. Udah gitu memutuskan untuk buka usaha sendiri langsung 2 bulan di rumah, terus langsung dapat tempat di Ceskalipa. Akhirnya kita buka spa Usaha di sana. sendiri. Ya. Wow, itu gimana? Ribet nggak urusan surat-suratannya Ya itu? jujur awal-awalnya ribet. Karena surat dari sertifikat yang dari Indonesia itu Tidak berlaku atau belum berlaku? belum dilegalisir. Oke. Jadi kita melalui ada teman yang sangat baik hati, namanya Dian. Mbak Dian. Ya, Mbak Dian. Diaspora Indonesia Enggak, juga. bukan Mbak Dian yang tinggal di Indonesia. Oh, oke. Sahabatku. Heeh. Dia notaris, membantu dari jarak jauh, diurusin. Jadi surat terapi jadi Mbak Tri itu kan Sertifikat. punya sertifikat terapis. Ya. Itu harus dilegalisir oleh Legalisir. kedutaan. Dari apa ya? Banyak prosedurnya. Pertama dari notaris, karena kan harus ada apa ya? Kayak betul-betul ini Iya. betul-betul asli suratnya Iya, gitu. harus ada yang kuat, yang harus ada notaris pokoknya dari notaris. Terus dia ke hukum, departemen hukum. Oke, dilegalisir Terus, ya. pokoknya ada 3. Terus terakhir di Embassy Ceko di Di Indonesia. super legalisir. Ya. Terus baru dikirim melalui DHL. Kemudian tetap harus ditranslate ya. Terus di sininya lagi langsung diurusin lagi, legalisir lagi. Itu juga bayar. Bayar juga semuanya ya. bayar. Itu urus sendiri atau pakai agen tuh waktu di sini? Pas di sini urus sendiri. Urus sendiri juga ya. Urus sendiri, bayar berapa lupa deh kayaknya. Bikin ICO kemudian tambahan-tambahan Iya, itu ya. bayar, kayak gitu. Oke. Panjang pendek cerita akhirnya berdiri sendiri. Ya. Kok berani? Ya harus memberanikan diri karena yakin Gimana? akan berkembang gitu, karena kan plusnya itu di sini itu nggak ada orang Indonesia ya, Yang di daerah sini. ya, di Ceskalipa nggak ada masas Indonesia. Terus masas Thai juga nggak ada, cuma masas Ceko aja. Masas Ceko. Iya. Oke. Beda. Jadi ya Saya pernah ngerasain Iya. soalnya. alhamdulillah, jadi tahun pertama sangat adaptasi. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat udah merasakan perkembangan naik gitu. Sekarang tahun yang ke-11 udah usaha sendiri. Tahun ke-11. Wow. 11 bulan November. Tapi Mbak Tri masih jalanin sendiri atau sudah mulai Sendiri. rekrut orang? Enggak. Belum rekrut orang Sendiri, ya? enggak. Belum ya? Mungkin suatu saat. Kalau ada biaya, masih kurang biaya. Tapi Kalau untuk sendiri sih sangat mencukupi. Tapi kalau untuk buat merekrut orang, menggaji orang, mungkin kalau untuk sementara boleh. Kalau untuk sementara, tapi kalau untuk terus-terusan. mempekerjakan, Apakah karena mungkin pasarnya tidak sebanyak seperti di Praha atau gimana? enggak, karena itu juga tempat bukan punya sendiri. Jadi kalau tempatnya punya sendiri mungkin Lebih gampang. ya untuk sementara sendiri. 11 tahun berarti sudah punya pelanggan-pelanggan tetap dong? Udah. Udah. Kalau satu hari begitu berapa pelanggan tuh? Bisa 5. 5? Iya. 5. 5 pelanggan? 5 kalau cuman massage saja. Cuma massage. Emang apa aja servis yang ditawarkan? Ada paket juga. Paket apa misalnya? Kayak paket massage, body scrub, body mask. Oh, jadi selain massage juga ada paket kecantikan ya? Iya. Kayak body scrub. Ya, body scrub. Kemudian tuh bahan-bahan scrubnya itu memang betul-betul Indonesia. Awal-awal. Awal-awal. Awal-awal ya. Tapi sekarang bisa kok order dari web, Online. Ya, online. Dan aku dengar-dengar malah bikin ramuan sendiri nih. Ada juga. Sudah jadi peracik nih. Kalau yang ginger itu yang jahe itu suka bikin sendiri kadang-kadang. Karena gampang bahan bakunya atau gimana? Iya jahe. Yang
nggak tahu, dia diajarin juga sih sama teman. Diajari sama teman. Berarti udah bisa jual produk dong seharusnya. Susah, banyak prosedurnya, nggak kayak di Indonesia. Kan nggak dari bikin langsung jual bisa ya. Itu ya, kalau di sini nggak bisa. Prosedurnya memang, tapi kepikiran nggak suatu saat pengen nggak bikin produk misalnya produk Spatri? Kalau produk masih jauh. Masih jauh ya. Nggak kepikiran belum. Tapi kalau untuk dipakai pribadi atau dipakai dalam praktek? Nah, buat tamu sendiri. Buat tamu sendiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Wow. Jadi hitung-hitung udah berapa tahun nih Mbak Tri dari Ceko ini? Jadi kalau pas balik kan dari setahun, 2000. jadi 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Belum film Chesky yo. Enggak. Bohong. Tadi aku denger bisa ngomong gitu lah sama partnerku. Hancur bahasanya. yang lebih jago bahasa siapa? Si Kang Mas atau Mbak Tri? Bahasa apa? Maksudnya Kang Mas lebih bisa memahir bahasa Indonesia atau Mbak Tri yang lebih mahir bahasa Ceko? Masih mendingan. Bandingkan dia bahasa Indonesia? Enggak, aku. Aku lebih kamu bahasa Ceko? Bahasa Cekonya. Nah, berarti jago dong. Kan suami cuma setahun kan? Setahun di Indonesia, jadi lumayan lah dikit-dikit. Kalau sama anak-anak komunikasi dengan apa? Aku? Campur. Campur ya? Aku pengennya sih, suami pengennya sih cuma bahasa Indonesia aja gitu kan. Supaya bisa bilingual ya? Karena bahasa Cekonya berantakan ya kan. Terus bahasa paling di mix aja. Di mix aja. Dan anak-anak juga kalau Mbak Tri ngomong bahasa Indonesia akhirnya tidak lupa. Tadi aku bicara bahasa Indonesia dia tahu. Iya. Bagus. Emang ini sih enggak, sebenarnya lagi masih kecil itu masih mending, masih lebih mengerti. Tapi kalau sekarang mungkin karena udah sekolahnya teman-teman Ceko gitu kan. Jadi bahasa Cekonya lebih banyak. Oke. Tapi bisa bahasa Inggris juga anak-anak. Bisa bahasa Inggris juga ya. Oke. Dan gimana sih tinggal 14 tahun jauh dari keluarga, apalagi nih walaupun Mbak Tri lagi puasanya lagi enggak karena hamil ya. Itu kan Ramadan ini kan mengingatkan keluarga nggak sih? Sangat. Itu setahun sekali tuh pasti nangis, cuman karena nangis masih nangis. Masih. Oh gitu. 1 tahun sekali tuh bener-bener sedihnya itu beda. Ketika Ramadan itu memang betul-betul mengingatkan sama ya? Idul Fitrinya itu. Karena kan emang kumpul-kumpul ya sama keluarga. Itu aja sih. Apalagi dalam kondisi tahun kemarin pandemik. Jadi nggak bisa ngumpul-ngumpul sama orang Indonesia yang biasanya juga mengobatin sedikit ya. Iya, apa perayaan Idul Fitrinya itu ya kan. Jadi tahun kemarin nangis. Yes. Tahun ini bakal nangis lagi. Iya, paling pas hari raya. Hari raya ya. Hari raya. Apa sih yang membuat kangen banget tuh selain kumpul-kumpul? Ya kangen karena kan yang dipunya cuman orang tua, cuman mama gitu kan. Ada bapak juga sih, cuman ya kangen sama keluarga aja di sana. Kalau makanan di sini kan sekarang udah nggak terlalu sulit ya, bisa didapatin kayak masak toko-toko sendiri. Asia kita sudah bisa sekarang, apalagi kalau kita nggak tahu sekarang buka YouTube juga udah bisa lah ya belajar gitu ya. Apalagi Mbak Tri kayaknya lihat nih disajikan, lihat nih ada apa di OT-OT dari Soles. Mbak Tri masih sering kontak dengan keluarga di? Tiap hari. Tiap hari. Kontak ibu sama bapak? Ada semuanya tiap hari. Tiap hari ya? Pagi, malam, apalagi kan sekarang kan sahur kan, bangunin sahur. Kalau di sini jam 10, di sana jam 3. Oh, jadi bangunin sahur tiap hari, hampir video call atau apa tuh? Video call. Video call ya. Sekarang kan udah nggak terlalu semuanya dimudahkan. Kalau umpamanya pas tahun 2006 itu benar-benar sulit. Lebih nangisnya itu lebih hampir tiap hari. Apalagi waktu 2006 kan belum punya keluarga ya di sini. Jadi kayak sendiri gitu ya. 3 bulan pertama nangis terus. Terus 6 bulan masih nangis. Setahun udah enjoy. Nggak mau pulang. Ada yang bilang kalau Mbak Tri itu apa itu namanya adalah dulu waktu datang sini masih polos. Hah? Masa?
Nggak tahu apa-apa, terus Nggak. ada yang ngajarin Ada untuk nggak apa? jadi polos. Kita lihat ya, pengakuan seseorang. Siapa tuh? Paling orang yang lama tinggal di sini. Kita lihat pengakuan seseorang. Ahoy, Hai Mami. gue Peggy. Gue Enggak, bikin itu video, ini video ini aja. setelah gue habis telepon-teleponan sama tuh bocah. Yang mana kemarin dia nelfon, cuman gue sibuk. Ya udah, baru tadi deh kita telepon-teleponan. Langsung deh gue bikin Ya video. ampun, kangen banget. Oh ya, untuk Alan, thank you ya. Udah mau gue bikin video buat mengenai si Tri. Kalau ngomongin soal Tri mah nggak ada habisnya. Apa Yang pasti tuh? sih dia orangnya enak banget ya. Dari dulu sampai sekarang. Walaupun gue jarang ketemu gitu kan. Gue nggak pernah ketemu ya. Pacaran Maksudnya terus dia udah sih. semenjak dia di sana, di Ces Khalifa, gue di Praha. Ya jadi paling kita telepon-teleponan aja sih. Itu pun juga jarang ya. Udah sibuk satu dengan yang lainnya gitu. Dulu gue itu dipanggil Mami sama Mami dia. emang sampai sekarang. Ya. Mungkin dulu Maminya karena gue anak-anak. kepalanya anak-anak, kepalanya anak-anaknya mereka gitu kan. Ya ampun, kangen Terus banget. kita tuh suka barengan, belanja bareng, shopping bareng, semuanya serba sama-sama. Nggak diceritain kita ke Awal-awal disco ya. juga bareng. Oh, nanti. Oh sungguh. Tapi ya setelah kenal sama gue ya gitu deh, dirubahlah sama gue kepolosan dan keluguannya. Sorry ya. Oh ya, di Ramadan ini yang pasti nggak tahu ya dia Ramadan apa enggak, karena kan dia lagi hamil ya, anak ketiga. Aduh Tri, gue udah nggak sanggup Tri kalau gue jadi lu Tri. Tapi by the way, syukur ya, selamat ya Tri ya. Calon, Makasih. semoga lancar calon babynya, ibunya pas hari lahirannya nanti. Ya, nanya namanya siapa? Di Ramadan waktu kita bareng-bareng sih ya kita suka masak bareng, buka bareng, sahur bareng. Gue cuma ikutan aja sih, yang mana kan kita beda prinsip ya, beda agama gitu kan, tapi gue menghormati gitu kan. Ya menurut gue sih dia orangnya enak kok sampai sekarang, tetap asik, tetap cool, apalagi sekarang udah jadi ibu yang keren, ibu yang oke, pokoknya semua yang baik-baik deh buat lo Tri, pokoknya lo the best lah pokoknya intinya. Sama. Ya, walaupun kita jarang ketemu, kalau kata orang jauh di mata dekat di hati say. Oke lah kalau gitu, mungkin lain waktu dan lain kesempatan kita ngobrol bareng ya. Iyalah, harus Oke Mas main Bro, ke rumah. kita interview deh rame-rame. Jangan Waduh, janji-janji terus. lu bakalan gak bisa tidur Mas Bro. Oke deh Tri, Ya. selamat Lebaran nantinya, Ramadannya lancar sampai harinya, Kiriman dan kue juga kejunya babynya mana? semuanya Dari Kak sehat-sehat Ina. ya. Salam buat Daniel, Jangan saya selalu dapet milotku jatah. Daniela. Ama Dwi Cata juga. Oke, Ya, bye, disalamin see nanti. you. Dah. Ahoy, ahoy. Ya ampun, janji-janji mulu. Kenapa dia janji apaan? Apaan? Dari pas awal tinggal di sini suruh main, suruh nginep. Kesini. Iya, Tapi kagak karena mungkin ini. dia punya anak juga kali. Padahal kan lagi waktu itu, yuk gue jemput aja gitu kan dari Praha gitu kan. Gue beraniin deh naik mobil sendiri demi lu gitu kan. Tapi tetap aja nggak ada waktunya. Nggak ada waktu ya, mungkin karena Nggak ada waktu kerja ketemu. juga. Jadi waktu pindah ke Ces Khalifa ini tahun berapa tuh? Tahun 2010 bulan Agustus. Berarti waktu dari pulang dari Indonesia itu langsung pindah ke sini ya? Tinggal sama mertua Tinggal sama setahun. mertua di mana, di Praha? Kalau dari sini 30 menit. 30 menit dari Namanya sini. Kravarseno. Oke, tinggal sama mertua dulu, terus akhirnya setahun. pindah ke sini. Nyari flat yang murah, terus yang emang enak gitu kan, Yang kerjaan juga yang deket. ya, kerjaan sih di Ces Khalifa. Kalau dari sini ke Ces Khalifa naik mobil 25 menit. Iya, 25 menit. Jadi ya Kalau Mas Daniel kerjanya juga daerah sini juga. sekarang sih Work from home ya. sekarang nggak kerja karena kan restoran Pada tutup ya. semua. Kalau umpamanya ada kerja karena kerjaan baru lumayan jauh satu jam. 1 jaman. Oke. Terus ya stay di sana. Kalau umpamanya 2 hari kerja di sana, dia stay di sana.
Tadi dengar-dengar apa itu sama teman-teman juga sempet disco bareng. Aduh. Itu di Indonesia secara emang bener polos, kagak, maksudnya Kagak pernah gitu-gituan ya. pernah sekali, cuman kagak yang namanya minum kayak gitu kan. Kalau umpamanya di sini minum juga awalnya juga sampai diketawain, kok lu mesen jus tomat di gitu bar begitu diketahui nama si Peggy ini sama Enggak. Mami. sama Ucan. Hei Ucan. Ucan selalu diledekin sampai sekarang. Kalau ketemu, lu nggak mau minum itu Jus lagi tomat. jus tomat? Emang gue gila jus tomat, emang kenapa gitu kan? Sampai sekarang kalau ke bar minum jus tomat ya. Sekarang sih udah enggak. Udah. Masa jus tomat sama air putih? Lu minum air putih air keran aja. Masa kan awal-awal kan nggak tahu. Nggak Ya biasa minum ampun. air keran gitu mungkin. Secara kan baru pertama kali keluar. Jadi pertama keluar kali dulu negeri. masih masak air tuh. Air masih di Nggak, beli air di itu. Di aqua iya, selalu, kayak ya botol. ampun, itu perjuangan bawa 6 itu kan. Niat ya. Ya ampun, bener-bener itu nyetok gitu bawa kayak gitu. Tapi pas udah setahun, udah mulai udahlah kayak gitu. Minum aja Minum dan aja memang kayak bersih gitu, kan. bersih, Rasanya juga Tapi sama butuh aja. emang butuh adaptasi gitu kan. Nggak bisa yang namanya Udah kebiasaan nggak ya. bisa kayak Tetap gitu. rasa walaupun kita tahu bersih tapi perasaan itu nggak bisa dirubah ya. Pasti deh, kayak semuanya, hampir semuanya deh. Kayak, Rata-rata. masa air keran gitu kan. Tapi kalau sekarang udah Sekarang mah air percaya ya kalau itu. keran. Ya ampun. Nah, kalau apa itu namanya keluarga di rumah, adik-adik ada berapa keluarga? Adek. Mm-mm. Adekku yang cewek 2, yang cowok 2. Cowok 2, cewek 2. Nggak ada rencana mau diajak ke sini. Rencana tuh mau 1, cuman nggak tahu deh, tergantung dianya juga. Adik-adik sekolah? Padahal udah ada gitu kan, ada apa ya, kerjaan lah. Oh gitu. Adik-adik sudah kerja semua atau masih ada? Yang ini, yang 2 masih sekolah. Masih sekolah. Mbak Tri membantu masih membantu keluarga di rumah Ya, membantu, ya. untuk menyekolahkan adik, masih kirim-kirim begitu. Ya. Mbak Tri kakak Anak pertama. anak pertama. Ya, Oke, berarti kerja di Ceko ini juga menjadi tulang punggung keluarga saat itu. Enggak, sebenarnya sih orang tua tidak memasakkan, tapi karena rasa. kita ya, karena orang Indonesia pengennya membantu orang tua gitu. Gitu ya. Ya, bersyukurlah. Paling buat biaya sekolah kayak gitu aja sih. Buat adik-adik. Kira-kira kalau orang tua atau keluarga ada di sini mau bilang apa ini deket-deket Ramadan ini? Bilang apa? Nggak tahu apa yang mau disampaikan. Mudah-mudahan tahun besok bisa kumpul. Bisa kumpul bareng-bareng lagi di Indonesia. Walaupun niatnya kan tahun ini ke Indonesia, tapi karena situasi jadi di cancel. Biasanya ke Indonesia 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Enggak, atau gimana? tergantung ada duitnya. Tergantung, apalagi sekarang Tergantung ada bawaannya biayanya. banyak ya. Jadi tuh kalau terakhir 2,5 tahun yang lalu Pulang sempet Ramadan, sempet Idul Fitri di sana. bareng-bareng keluarga. Itu bener-bener setelah 8 tahun, Setelah 8 kali puasa. Setelah 8 kali puasa tanpa keluarga. Tanpa puasa terus kan pulang, cuman momennya itu nggak Bukan pas Ramadan. nggak pas Ramadan sama Idul Fitri, karena kan kalau pas Idul Fitri itu kan bulannya bulan kayak 2,5 tahun yang lalu, bulan Juni Juli ya kan. Itu bulan yang benar-benar susah. Pas. Oh, susah malah. Susah buat liburan, karena suami bisanya itu bulan Februari atau Maret. Jadi ketika musim dingin malahan Iya. ya. Malah justru emang dicari musim dingin di sini, jadi ke sana. Jadi Gitu. 2,5 tahun lalu sempat pulang yang betul-betul suasana Ramadan. Wah, bener-bener. Berarti bisa mengenalkan si kembar juga. Gini loh Ramadan di Indonesia. Enggak, itu sendiri. Oh, pulang sendiri tanpa suami. Oh. Itu sendiri. Apa kenangan-kenangan Ramadan waktu masih kecil, Mbak? Kenangannya. Itu lagi waktu masih kecil, ingat banget sama nenek. Sekarang udah nenek udah nggak ada, udah 5 tahun meninggal. Waktu Lebaran dulu waktu kecil gimana? Kalau Idul Fitri itu apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan? Kunjung-kunjung ya.
Ya, itu ke tetangga dari ya, rumah cari ke rumah. duit ya. bawa itu tas ya. Ambilin Isinya kue, masukin. permen Enggak, ya. kalau kue enggak. Duit. Cuman ya padahal tetangganya juga nggak kenal. Tetangga nggak kenal, cuman datang ke rumah Tapi salaman. rame-rame ya, rame-rame aku ingat. Nggak sama temen. Iya, sama teman yang muslim maupun non muslim kan rame-rame kalau nggak salah. Kebetulan sih kalau temanku semuanya hampir semuanya Muslim ya. Kalau saya kan non muslim, aku juga gitu unjung-unjung gitu. Ya ampun, itu seru, Dapat seru duit. banget. Jalan nggak capek sampai dari ujung ke ujung gitu kan. Dulu kan di Jakarta. Ya kayak gitu sih. Apalagi kalau ada rumah bagus sedikit, masuk situ. Ya, itu ya masih benar-benar anak-anak masih SD apa kayak gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya masih juga deh kayak. Adikku yang paling kecil umur 9 tahun. Adikku umur 9 tahun loh. Sampai sekarang? Enggak, yang dulu. Enggak, sekarang 9 tahun. Ada yang 9 Ada yang paling tahun? kecil. Ada yang paling kecil? Paling kecil 9 tahun. Dia tuh kalau lebaran dari rumah ke rumah. Dari ke rumah sampai sekarang Sampai ya? sekarang masih itu Sampai sekarang ya? Kayak tradisi nggak bakalan hilang deh. Nah, ngomong-ngomong masalah keluarga dan kenangan. Ini ada video satu, Mbak Tri. Iya. Oh, betul. Assalamualaikum. Oh my God. Putri orangnya baik, sayang sama keluarga. Ya, adekku kok bisa dapat? Putri sebagai kakak Oh my orangnya God. baik, sayang sama Enggak belum bilang ya? sayang sama adik-adik. Makasih banyak atas bantuan dan kasih sayang yang tulus yang udah teteh kasih buat mama, bapak dan adik-adik sampai adik-adik bisa lulus sekolah. Amin. Walau teteh jauh, tapi kita ngerasa teteh selalu dekat sama kita. Ya ampun, kok bisa sih? Semoga teteh sehat selalu, panjang umur, ditambahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Ya Allah. Kita semua kangen banget sama teteh dan keluarga. Semoga tahun depan kita bisa menjalankan ibadah puasa bareng. Kami dari Bogor mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Salam untuk suami dan anak-anak. Ya ampun, kok bisa aja dapat ya? Ampun, pantas. Kayaknya sih Kak Emi ya. Kenapa? Kak Emi ya. Kak Emi minta nomor. Padahal dia kan punya nomor adekku. Mungkin nomor adekku yang baru. Wah, bener-bener ini bener-bener. Ih, kacau. Tapi nggak bilang loh, kapan itu? Celoteh. Tapi kangen. Mereka kangen loh sama Mbak Tri. Iya pastilah. Kita di sini juga kepengen pulang ke Indonesia, apalagi anak-anak. Nanti tanya anak-anak pasti mau. Hubungannya deket ya. Tapi kalau anak-anak yang dicari apa? Makanannya. Makanan Indonesia ya. Iya makanannya. Itu yang dicari. Ya, dia itu kangen banget sama makanan, kayak suka snack-snack Indonesia. Oke, karena kita bicara anak-anak, kita panggil yuk anak-anak ke sini yuk. Ya, ahoy pemirsa, sekarang kita sudah berkumpul dengan keluarga besar Matikova. Am I right? Betul nggak Daniel? in the pronounce of foreign people. Pronounce Right. Matikova ya. Nah, tadi kita bicara tentang apa itu namanya, bagaimana Ramadan atau bulan puasa di Idul Fitri di Indonesia. Katanya 2 tahun setengah lalu kalian ke Indonesia. Akunya doang. Oh, mereka belum pernah ya berarti? Pernah ke Indonesia pas lagi waktu mereka umur 6 tahun. 6 tahun. Suka Indonesia? Suka. Apa paling suka? Apa? Makanan terus. Makan terus. Apa makanan favorit? Bakso? Ya, suka? Kalau kamu suka apa? Bakso juga. Mama bisa bikin bakso nggak? Bisa. Mana lebih enak, bakso Indonesia atau bakso Mama? Bakso mama. Oh. Nggak dibikinin lagi kalau nggak bilang enak. Nah, kalau Daniel yang rindu akan Indonesia itu apa sih? Many things. Tidak ada winter. Yeah, that's true. But there's nature, people, The people, food. food, everything. Ya. But if you can choose to live in
here, Mhm. Czech Republic or Indonesia, which do you choose? No, that's the problem, because not the problem, but if you put two things together, so it's better to live in Indonesia. But because of the social and here security, it's better to stay in here in Czech Republic. Yeah, because Okay. here is better social security. Here is better here security. I mean this, so it's better to stay here. But if this is in Indonesia, so it's I mean, I like more to stay in Indonesia. If you can have the security, the social security here, but live in Indonesia, that's much better, ya. yeah. Wow, oke. Mungkin di penghujung acara, mungkin apa itu Mbak Tri dan keluarga mau mengucapkan kepada keluarga di Indonesia. Buat semua keluarga di Indonesia, selamat menjalankan puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri nantinya. Walaupun nggak bisa kumpul, tapi kan masih ada video call. Untung ya. Iya, masih untung. Ada yang mau disampaikan buat nenek, kakek, manggilnya apa? Nenek. Ya Česky, it's okay. You can speak Česky or English, up to you. Bilang aku kangen Indonesia. Aku kangen Indonesia. Mhm. Aku kangen Indonesia. Sama ya, kangen Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Tri. Iya, sama-sama. Dan mungkin ada terakhir mau diucapkan kepada diaspora Indonesia yang ingin berusaha. Apa pesan-pesannya? Maksudnya mau usaha sendiri dari kerja, ikut orang dan usaha sendiri. Pertama sih harus yakin dulu sama diri sendiri akan sukses, akan berhasil. Kalau udah ada keyakinan, terus fokus dan dijalanin bener-bener sungguh-sungguh, itu aja sih sebenarnya. Itu saja. Dan semoga kelahiran anak ketiga. The boy, it's a boy or it's a girl? It's a boy. Tanya dong namanya. It's a boy. Iya. Namanya siapa? Namanya. What's the name? Oke, Nek. Siapa nama adik? Siapa namanya, Dek? Epsimani. Iya, yang lengkap namanya. Daniel Raja Maceka. Daniel. It's your name and Raja. Raja. Oh. Kalian ada nama ratunya nggak? Nggak ada. And how it make it different this baby, because it's a lockdown baby. No, different is that we are more older than before. Dan kali ini born in Czech ya. Yeah. It's Born in made Czech. in Czech Republic and you made in Indonesia. Kelahiran Bogor. Nggak apa-apa. Kalau sekolah di Ceko lebih keren kelahiran Bogor. Oke, para pemirsa celoteh semua, saya dan bersama keluarga Matikova mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ciao.